Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Daring Universitas Negeri Yogyakarta angkatan kedua tahun 2020. Saya akan membuat laporan atau tugas dari tugas akhir modul 7.11 nomor 2, yaitu mengenai pemeriksaan kerusakan diagnosis pada kepala silinder. Sedangkan media yang saya gunakan yaitu engine mobil atau engine mesin Ijang 5K. Tadi sudah saya lakukan pembongkaran, kepala silindernya sudah saya bawa. Oke, bisa kita lihat di sini. Terus untuk pengukuran nanti akan kita lakukan 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengukuran di intake manifold dan exhaust manifold. Kedua, kita lakukan pengukuran di bagian kepala silinder bagian bawah yang nanti akan mengenai silinder blok. Oke. Untuk pengukuran ini yang kita butuhkan peralatan yaitu yang pertama yaitu mistar baja. Oke. Mistar baja ini yang tadi sudah saya ratakan dahulu sebagai alat peratanya. Terus yang kedua yaitu fuller gauge. Fuller gauge yang kita gunakan nanti sebagai acuan pengukuran dari kebengkokan kepala silinder. Kemudian berikutnya yaitu manual book. Oke. Sini ada manual book, bisa kita lihat untuk spesifikasinya bahwa sisi blok silinder untuk bagian intake dan exhaust manifold yaitu 0,10 mm. Sedangkan untuk yang kepala silinder bagian bawah yaitu 0,05 mm. Oke. Langsung kita mulai pengukuran yang pertama yaitu pengukuran di intake dan exhaust manifold. Oke. Sebelum kita lakukan pengukuran, pastikan bahwa kepala silinder ini kondisinya bersih, sehingga kita bersihkan lagi biar lebih bersih lagi. Oke, setelah bersih, yang pertama kita ketahui bahwa blok silinder ini terdiri dari 2 lubang, model 2 lubang yang kotak. Ini lubang exhaust manifold. Sedangkan yang bundar 1, 2, 3, 4 ini sebagai lubang intake manifold yang nanti berhubungan dengan manifold, berhubungan dengan karburator. Oke. Kita mulai pengukuran yang pertama. Yang pertama kita arahkan ke diagonal pertama dengan pengukuran spesifikasi 0,10 atau 0,1. Ini fuller 0,1. Kita tepatkan langsung. Oke, masih bagus. Oke, masih bagus. Masih bagus. Bagus. Masih bagus. Pengukuran yang pertama. Kemudian pengukuran yang kedua kita lakukan. Oke. Ini pengukuran yang kedua. Sebenarnya bisa kita lakukan dari atas juga, oke. 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 Ya. Oke. Pengukuran yang kedua kita ukur sekali lagi. Oke, masih bagus, masih bagus, masih bagus, bagus, masih bagus. Oke. Dari pengukuran intake dan exhaust manifold kondisinya masih bagus. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian dari kepala silinder bagian bawah. Nanti akan kita lakukan pengukuran 4 sampai 6 kali. 6 arah pengukuran. Oke. Dari spesifikasi yang tadi kita lihat di buku manual yaitu 0,05 mm yang diizinkan kebengkokan maksimal. Oke. Kita mulai dari pengukuran yang pertama. Oke, bagian atas. Kita ukur. Oke. 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 Ini sudah berlubang. Sudah bagus. Bagus, berlubang. Bagus. Oke, berarti ini ada 2 kali pengukuran yang tadi tidak bagus atau melebihi spesifikasi. Kemudian bagian bawah kita ukur masih bagus, masih bagus, masih bagus. Ada yang masuk ya, masih bagus. Pengukuran yang kedua sudah selesai. Kita ukur pengukuran yang ketiga. Oke, ketiga bagian kiri. Oke, bagus, bagus, bagus. Oke. Pengukuran yang keempat. Oke.
bagus, 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 bagus. Pengukuran yang kelima, kita lakukan diagonal. Oke, seperti ini. Bagus, bagus. Sudah kurang bagus. Kurang bagus. Kurang bagus, masih bagus. Bagus. Pengukuran yang keenam terakhir akan kita lakukan diagonal yang kedua. Oke. Sebagus, bagus, bagus. Sudah keluar dari spesifikasi, Oke. Tadi kita sudah melakukan 2 kali pengukuran. Kalau pengukuran yang pertama tadi di intake dan exhaust manifold yang kondisinya masih layak untuk kita gunakan karena spesifikasinya kebengkokan tidak melebihi dari 0,1 mm. Sedangkan untuk silinder kop bagian bawah ini ternyata kita ukur menggunakan fuller, kebengkokannya sudah ada yang melebihi, ada sisi yang melebihi 0,05 mm. Berarti kalaupun kepala silinder ini mau kita gunakan, yang pertama bisa kita lakukan perataan kembali. Oke. Kita ratakan kembali, nanti bisa kita gunakan lagi atau diganti juga lebih bagus. Oke. Jadi untuk kesimpulan akhir dari pengukuran kepala silinder ini harus kita beri perlakuan perataan atau kita ganti kepala silinder. Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.